Akhir-akhir ini makin sering ya kita menemukan teman, kerabat, atau bahkan keluarga kita yang memiliki tumor. Sayang sekali seringnya ketahuannya itu jika sudah mengakibatkan penyakit atau jika sudah terjadi penyebaran. Apa itu tumor? Apa bedanya dengan kanker? Apa penyebab tumor dan kanker? Lalu bagaimana supaya terhindar dari tumor atau kanker? Simak pembahasannya di video saya ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel kesehatan saya. Nah, kali ini saya ingin membahas mengenai tumor. Apa beda tumor dengan kanker? Lalu penyebab dari tumor dan juga bagaimana supaya kita bisa terhindar dari tumor atau kanker. Nah, tumor itu merupakan pertumbuhan dan pembelahan sel yang tidak normal. Jadi, sel itu kan memiliki waktu hidup ya, dan waktu hidup ini tidak sama antar tiap sel ya. Nah, sel memiliki sistem mekanisme mematikan diri, namanya itu proses apoptosis. Nah, apoptosis ini penting banget untuk mengganti sel lama menjadi sel baru dengan fungsi yang baru. Nah, ketidakseimbangan dari proses pertumbuhan sel dan kematian sel ini mengakibatkan terjadinya tumor. Nah, proses awal kenapa terjadinya gangguan ini itu sebenarnya adalah adanya mutasi dari DNA sel yang mengakibatkan pertumbuhan dan pembelahan dari sel itu menjadi abnormal. Nah, sistem imun atau sistem daya tahan tubuh manusia pun itu harusnya mengenali dan bisa mematikan si sel abnormal tersebut sebelum si sel abnormal tersebut tuh menjadi bertambah banyak dan juga bertambah besar. Namun semakin menua seseorang, maka kemampuan sistem imun atau sistem daya tahan tubuhnya dalam mengenali sel tumor atau kanker itu semakin berkurang. Hal ini menjelaskan mengapa tumor juga kanker itu lebih banyak ditemukan pada usia lanjut ya. Nah, faktor keturunan itu juga berperan ya dalam proses terjadinya tumor ya. Jadi kalau teman-teman ada faktor keturunan kanker, maka teman-teman harus lebih aware, harus lebih sering check up, harus lebih sering mencegah untuk terjadinya tumor ya. Nanti ada di video saya yang terakhir ya. Nah, beberapa gen itu dapat mengubah protein yang berperan dalam memperbaiki sel yang rusak ya. Nah, gen ini yang akan diturunkan kepada anak cucunya. Hal lain yang berperan dalam proses pembentukan tumor itu adalah konsumsi alkohol yang berlebihan, kemudian berat badan yang berlebihan, kemudian inaktivitas dari fisik dan juga nutrisi yang kurang. Nah, faktor gaya hidup zaman sekarang pun sangat berpengaruh ya dalam pembentukan sel kanker ya. Pola hidup dengan tingkat stres yang tinggi, kemudian makanan siap saji yang serba cepat, kemudian juga kurang berolahraga dan juga kurang beristirahat membuat banyak sekali ya orang saat ini yang meskipun masih muda itu sudah terkena tumor atau kanker ya. Jadi, bagaimana supaya kita bisa terhindar dari tumor atau kanker? Ini terutama untuk teman-teman yang ada riwayat keturunan di keluarganya ya. Nah, langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Jadi makanan yang sehat itu seperti apa? Makanan yang sehat itu bebas pewarna, bebas pengawet, bebas perasa, kemudian juga
Jangan mengonsumsi makanan yang diproses seperti makanan-makanan kaleng, kemudian sosis ya. Perbanyak konsumsi beragam jenis sayur dan buah-buahan. Jadi rainbow food ya. Jadi warna merah, ungu, kuning ya. Itu sehat ya. Nah, langkah kedua yaitu dengan rajin berolahraga. Karena olahraga itu dapat meningkatkan sistem daya tahan tubuh. Jadi ketika daya tahan tubuh kita baik, maka tubuh itu harapannya akan mengenali ketika terdapat sel-sel tubuh yang abnormal tadi ya. Nah, langkah ketiga yaitu dengan cukup beristirahat. Jadi istirahat yang diperlukan oleh orang dewasa adalah sekitar 7-9 jam. Kalau ada teman-teman yang mengalami kesulitan untuk beristirahat, maka bisa lihat ya video saya mengenai tips mengatasi sulit tidur. Nah, kemudian teman-teman bisa mengelola stres ya. Jadi ini dikarenakan ketika stres maka akan mengeluarkan hormon kortisol. Padahal hormon kortisol itu merupakan hormon yang berperan dalam menekan sistem imun. Nah, jadi semakin stres seseorang, maka sistem daya tahan tubuhnya akan semakin menurun dan mengakibatkan tubuhnya tidak mampu melawan sel abnormal tadi ya. Nah, ini cerita ya, pengalaman. Saya pernah menemukan pasien kanker ya, tapi udah stadium 4, tapi dia memiliki semangat hidup yang sangat tinggi. Nah, ini ternyata bertahan jauh lebih lama dari yang diprediksi dokter. So, always be positive and be happy ya teman-teman ya. Langkah kelima adalah rajin memeriksakan kesehatan tubuh kita. Nah, jadi semakin cepat penyakit itu ketahuan, maka umumnya penanganannya akan lebih mudah dilaksanakan ya. Nah, di negara-negara yang sudah maju, yang sudah berjalan sistem asuransinya, pemeriksaan kesehatannya itu sangat-sangat baik ya. Jadi dokter itu sudah memiliki daftar check up apa saja yang harus dilakukan dan semua itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi misalnya umur 40 tahun mereka akan menyarankan hal-hal apa saja yang harus dikerjakan ya. Semoga Indonesia bisa juga seperti itu ya. Nah, kalau screening kita bagus, maka beban uang yang dikeluarkan oleh BPJS, oleh asuransi untuk penyakit pun bisa berkurang ya teman-teman ya. Nah, jadi semoga info ini bisa sampai ke pembesar-pembesar kita ya. Semoga para menteri-menteri kesehatan terutama ya itu bisa sadar dan menggerakkan dokter-dokter di lini pertama untuk berperan dalam screening. Dikarenakan screening ini sangatlah penting ya. Jadi seperti COVID aja ya, kita memang sangat utama untuk screening terlebih dahulu. Kemudian kalau setelah screening, kalau di COVID kan kemudian kita akan tracing orang-orang apa saja, siapa saja yang terpapar dengan penderita ya. Demikian juga kalau untuk penyakit-penyakit apapun itu, entah tumor, kanker, ataupun penyakit metabolik seperti kencing manis, darah tinggi, jantung. Jika kita melakukan screening dengan baik, maka pasti beban uang yang dikeluarkan itu ujung-ujungnya akan jauh lebih berkurang. Preventif selalu lebih baik daripada kuratif. So, like video ini, komen-komen, kemudian juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya, supaya banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari info ini. Dadah!